Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang mau bersedia klik video ini dan menonton secara penuh. Saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga semuanya diberikan kelancaran rezeki dan juga kesehatan. Amin. Untuk video kali ini saya mau sedikit review sedikit karena kemarin kita sudah review mengenai blok BRT 62 yang double cooler. Jadi kita lanjut untuk ke bagian headnya. Kenapa headnya harus diganti? Sebenarnya nggak perlu diganti, nggak masalah, karena ini kan kita bikin spek 62 untuk harian, jadi kompresi juga tidak terlalu besar. Sebenarnya cukup di porting, tidak ada masalah. Cuma karena saya pengen yang lebih efisien atau lebih tenaganya bisa keluar, jadi saya putuskan untuk membeli head bekas tapi ukuran klepnya sudah 2219. Jadi klep in 22 mili, yang X itu 19 mm. Dan kebetulan yang saya dapat ini adalah head dengan seating Albronz. Dari yang punya sebelumnya itu sudah menggunakan seating Albronz. Nah, ini untuk portingan ya. Ini untuk portingannya. Ini bekas portingan dari spek 65 mm. Dan untuk yang spek punya saya ini 62 mm. Mungkin kalau dilihat sedikit lebih besar ya, atau sedikit kebesaran, tapi tidak ada masalah. Saya juga kurang paham kalau untuk masalah porting dan sebagainya, karena saya bukan mekanik. Tapi saya tanyakan ke mekaniknya, kayaknya ini terlalu besar sedikit, tapi tidak ada masalah. Untuk klepnya ini walaupun saya beli bekas masih aman semua ya. Saya juga sudah ngecek sama mekaniknya, itu katanya nggak masalah, nggak ada kendala yang macam-macam ya. Klepnya sendiri ini menggunakan merek Zoom Racing. Ini dari Zoom Racing, kelihatan atau tidak ya? Sebentar, saya fokuskan dulu. Nah, sudah ya, itu ada sedikit tulisan Zoom Racing. Nah, untuk napak antara klep dan seating klepnya ini lumayan lebar ya, jadi untuk harian aman-aman saja. Yang 22 25 kemarin spek saya 65 itu tapak antara klep, payung klep dengan seating itu tipis sekali. Kalau ini lumayan lebar, jadi insya Allah aman, nggak ada kebocoran kompresi ataupun kebocoran yang lainnya. Terus untuk yang klep X ya, X ini ukuran 19 mm. Ini sama dari Zoom Racing juga. Ntar kita fokuskan dulu. Ini karena belum dibersihkan, ini saya beli belum sama sekali diapa-apain. Ini masih bawaan dari owner yang sebelumnya ya. Bisa dilihat untuk portingannya gelap ya, mungkin di kamera tidak terlihat. Untuk portingannya kata mekanik itu sedikit kurang rapi ya, tapi tidak ada masalah, bisa dirapikan, atau mungkin kalau nggak mau ribet ya tinggal pasang saja. Cuman mungkin hasilnya kurang maksimal seperti itu. Untuk head sendiri ini dari head M-King ya, kode 2PV. 2PV itu M-King yang ada sensornya, ini sensor O2, itu punya head dari M-King. Kalau yang MX New itu 1S7 kalau nggak salah kodenya. Yang Vixen 1PA itu
Setahu saya tidak ada apa namanya sensor O2 nya, jadi pendek. Dan juga ini kalau yang kode 1S7 punya MX-New berat di apa sensor termosensor ini berbeda dengan yang making. Untuk bagian-bagian lain saya rasa masih aman semua, nggak ada kendala atau cacat-cacat ya. Cuma ini saya skim ulang karena takut ada kebocoran kompresi atau air radiator nyebrang ke ruang bakar gitu, sebagai antisipasi. Nah, kembali lagi kenapa kita harus memakai head 2219 itu sebenarnya tidak wajib, karena saya itu pengen yang lebih keluar, tenaganya bisa lebih keluar, harapannya seperti itu. Tapi karena ini budget terbatas, budget minim, jadi budget mepet ya, ini saya belikan second dan tidak bisa seenaknya kita. Jadi kita dapat juga yang namanya barang second itu pasti ada plus minusnya. Plusnya yaitu di rentang harga, ini harga saya dapat cuma 500.000. Nah, ini saya lanjut ke manifold ya. Manifold ini saya dapat head BRT beserta manifoldnya, cuma ini manifold dipakai di Mio C kalau salah, dan ada tambahan dudukan ya, ada tambahan dudukan baut dari owner sebelumnya, tapi nanti kita buang. Sebenarnya ini manifold ori dari BRT nya untuk M-Making, tapi nanti bisa diubah. Manifold pastinya menyesuaikan dengan portingan di lubang in-nya ya. Ini yang packing tembaga kemarin kita beli dan sudah di review di video sebelumnya. Ini saya menggunakan packing tembaga dari merek Asuka ya. Bisa dilihat dudukannya itu pas semua, lubang-lubang radiator juga sudah pas. Jadi kemungkinan bocor itu kecil ya, kemungkinannya kecil, tapi tetap kita antisipasi, nanti dikasih lem ya, atau apa bahasanya itu, yang jelas untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kebocoran. Lanjut untuk peer clamp, ini saya menggunakan bawaan yang dulu pernah saya pakai, yang head 522. Ini saya menggunakan peer clamp BRT yang tipe progresif, karena BRT itu ada yang biasa, ada yang progresif. Yang ini yang tipe progresif dari BRT nya ya, terlihat ada marking BRT super. Ini untuk tingkat kekerasannya ya lumayan keras untuk menjaga floating ya, cuma kata yang lain itu ada banyak kasus yang sampai berkelep patah. Nah, itu saya alhamdulillah masih belum pernah mengalami ya. Semoga jangan mengalami hal-hal yang seperti itu, karena nanti ini bore up-nya budget minim, dana minim, tapi nanti kalau banyak kendala juga sama saja pusing. Oke, kita lanjut lagi untuk bagian retainer ya. Ini yang dulu saya pernah pakai juga. Ini nanti rencana mau menggunakan sim clamp ya. Jadi antara ujung RRA atau templar itu nggak langsung ke ujung payung klep, tidak langsung ke ujung batang klepnya ya, maksud saya batang klepnya. Jadi ketika templar itu ujungnya
neken itu neken SIM-nya dulu ya, neken SIM baru neken batang klep. Itu katanya untuk agar supaya si batang klepnya itu ujungnya tidak jeber gitu kurang lebih. Terus untuk noken as ini sudah dibahas kemarin, kita menggunakan noken as yang seri T3 dari BRT ya. Sekali lagi nih kebetulan saya dapat secondan paket dari BRT. Saya sebenarnya nggak harus dari BRT atau brand mana ya, tapi yang penting fungsionalitas gitu, nggak harus BRT, yang penting par standar pun kalau masih bisa dipakai ya dipakai gitu karena budget minim. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.